Pernahkah Anda menghabiskan waktu 30 menit hanya untuk menatap ratusan pilihan film di layar streaming, lalu berakhir tidak menonton apa-apa karena kebingungan? Atau berdiri di depan rak minimarket, menatap belasan jenis kopi, dan merasa lelah bahkan sebelum memilih satu cangkir? Kita dibesarkan dengan kepercayaan bahwa semakin banyak pilihan yang kita miliki, semakin bebas kehidupan kita. Namun di era sekarang, yang sering kita rasakan justru sebaliknya. Kelumpuhan, rasa gelisah, dan ketidakpuasan yang membayangi setiap keputusan yang kita buat. Modernitas menjanjikan otonomi mutlak. Kita memiliki akses ke ribuan pilihan karier, ribuan potensi pasangan di aplikasi kencan, dan jutaan informasi di genggaman kita. Tetapi mengapa alih-alih merasa berkuasa atas hidup, kita justru merasa kelelahan? Dalam episode kali ini, kita tidak akan membicarakan cara memilih dengan lebih cepat. Sebaliknya, mari kita bedah akar masalahnya. Mengapa terlalu banyak opsi justru membuat kita sulit merasa bahagia? Dan mengapa membatasi diri mungkin menjadi salah satu cara paling jujur untuk merebut kembali fokus dan kedamaian pikiran kita? Ada sebuah pengamatan menarik tentang bagaimana pikiran kita bekerja ketika dihadapkan pada banyak opsi. Ketika kita hanya memiliki dua pilihan, membuat keputusan terasa sederhana. Namun, ketika ada puluhan pilihan, keputusan itu berubah menjadi beban mental. Mengapa? Karena setiap kali kita memilih satu jalan, kita secara tidak langsung membunuh puluhan alternatif jalan lainnya. Dalam ekonomi, ini disebut sebagai opportunity cost atau biaya peluang. Masalahnya, secara emosional, kita jarang merelakan alternatif yang kita tinggalkan itu hilang begitu saja. Pikiran kita mulai menciptakan apa yang bisa kita sebut sebagai nyawa bayangan, sebuah ilusi tentang betapa sempurnanya hidup kita seandainya kita memilih jalan B, C, atau D. Ketika jalan yang kita pilih mengalami sedikit hambatan, dan semua jalan pasti akan menghadapi hambatan, kita tidak selalu fokus mencari solusi. Kita justru melarikan diri ke bayangan alternatif yang tidak kita pilih. Memilih pekerjaan, lalu membayangkan karir lain. Memilih pasangan, lalu membayangkan orang lain. Memilih kota, lalu membayangkan kehidupan di tempat lain. Kita tidak hanya hidup dengan keputusan yang kita ambil. Tanpa sadar, kita juga hidup bersama hantu dari kehidupan-kehidupan yang tidak pernah kita jalani. Dampak kedua dari kelimpahan pilihan adalah kelelahan mental yang terakumulasi dari hal-hal kecil. Dari bangun tidur sampai malam hari, kita dipaksa membuat ratusan keputusan mikro. Mau makan apa, mau membalas pesan mana dulu, mau mendengarkan lagu apa, mau membeli merek yang mana. Setiap keputusan kecil ini mengikis daya analisis kita. Di akhir hari, ketika kita dihadapkan pada keputusan yang benar-benar penting tentang hidup, energi mental kita sudah habis. Kita mengalami kelumpuhan keputusan, sebuah kondisi di mana memilih hal paling sederhana pun terasa seperti beban berat. Di sini, ada perbedaan besar dalam cara orang menyikapi pilihan. Ada tipe orang yang selalu mencari keputusan paling sempurna. Sebut saja mereka sang pencari kesempurnaan. Mereka harus memeriksa semua opsi yang ada sebelum memutuskan, karena takut melewatkan yang terbaik. Di sisi lain, ada tipe orang yang mencari opsi yang cukup baik. Begitu mereka menemukan pilihan yang memenuhi standar dasarnya, mereka memilihnya dan menutup pintu untuk opsi lain. Dunia modern secara agresif mendorong kita semua menjadi pencari kesempurnaan. Kita diajarkan untuk tidak pernah puas, untuk selalu membandingkan, dan untuk percaya bahwa selalu ada hal yang lebih baik di luar sana. Dan itulah resep paling ampuh untuk menciptakan rasa cemas yang berkepanjangan. Lalu bagaimana kita melepaskan diri dari jebakan ini? Jawabannya terasa paradoksal. Kebebasan sejati seringkali ditemukan bukan dalam menambah pilihan, melainkan dalam membatasinya secara sukarela. Ketika Anda secara sadar menutup pintu bagi pilihan-pilihan lain, Anda tidak sedang mengurung diri, Anda sedang menyelamatkan fokus Anda. Bayangkan seorang seniman yang diberi kanvas tanpa batas dan warna tanpa jumlah.
Dia seringkali bingung harus mulai dari mana. Namun ketika dia dibatasi hanya pada dua warna dan satu kanvas kecil, kreativitasnya justru melonjak. Batasan memberikan struktur pada energi kita. Membuat batasan sukarela bukan berarti mengurung diri atau bersikap sempit. Ini adalah keberanian untuk memilih fokus. Kita sering ragu untuk berkomitmen karena kita takut kehilangan kesempatan di pintu lain. Namun kadang-kadang, untuk benar-benar hadir dalam sebuah pilihan, kita harus berhenti menjaga semua pintu tetap terbuka. Hanya ketika kita berani melangkah masuk dan menutup pintu di belakang kita bisa berhenti membandingkan dan mulai bersungguh-sungguh membangun ruang tempat kita berdiri sekarang. Kebahagiaan bukan lahir dari kepastian bahwa kita telah mengambil keputusan paling sempurna di dunia. Kebahagiaan lahir dari keberanian untuk memilih satu jalan, menerima kekurangannya, dan berhenti menoleh ke belakang. Kedamaian pikiran tidak ada pada jalan yang tidak kita tempuh. Kedamaian itu ada di sini, dalam keputusan yang kita peluk dan kita hidupi hari ini. Sebelum Anda menutup video ini, luangkan waktu sejenak. Tanyakan pada diri Anda, pilihan apa dalam hidupku saat ini yang perlu kututup pintunya, agar aku bisa sepenuhnya hadir pada hal yang paling penting. Tuliskan pemikiran Anda di kolom komentar di bawah. Mari kita saling belajar untuk menyederhanakan ruang hidup kita. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di episode berikutnya.